Nah, pemirsa, pemerintah Kabupaten Kudus saat ini memang terus melakukan terobosan-terobosan terkait dengan pelayanan publik. Salah satunya adalah pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, saya akan bertanya lebih lanjut gitu ya tentang bagaimana sih sebenarnya peningkatan dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Disduk Capil. Kita akan tanya-tanya kepada kepala dinasnya, yaitu Bapak Eko Harijatmiko. Yuk ikutin saya. Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 800.000 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan, 9 kelurahan, dan 123 desa. Seluruh warga Kabupaten Kudus sejak lahir hingga meninggal tak terkecuali harus mendapatkan pelayanan kependudukan yang memadai sebagai hak warga negara. Hal inilah yang menjadi peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Kudus. Seperti inilah suasana sehari-hari pelayanan kependudukan di Dispenduk Capil Kabupaten Kudus. Mulai dari pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu identitas anak, pembuatan kartu tanda penduduk, perubahan data kependudukan, pencatatan status perkawinan, hingga akta kematian dilayani di sini. Tak banyak antrean bukan berarti tak banyak pelayanan kependudukan. Selain di kantor Dispenduk Capil, pelayanan kependudukan juga bisa diakses di setiap kecamatan hingga pelosok kelurahan dan desa. Bahkan warga juga bisa memanfaatkan layanan kependudukan secara daring. Tentunya hal ini untuk semakin mendekatkan akses warga Kabupaten Kudus pada layanan kependudukan. Selamat pagi Pak Eko, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Ini saya mau ngerepotin, dari Semarang tadi mau ngerepotin Pak. Ini memang penasaran dengan apa ya, sekarang ini inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Disduk Capil Kabupaten Kudus. Ini udah digitalisasi semua layanannya. Nah, saya pengen tahu nih seperti apa layanan-layanan yang kemudian memudahkan masyarakat Kabupaten Kudus saat ini. Oh ya, ya. Memang di Kabupaten Kudus ini sudah berjalan dengan baik, lancar, alhamdulillah untuk pelayanan administrasi kependudukan. Kita ada 3 metode pelayanan di Dinas Dukcapil. Yang pertama adalah pelayanan reguler, itu tatap muka, jadi bisa di Dinas Dukcapil, kemudian bisa di kecamatan, bisa juga layanan tatap muka di desa. Dan yang terakhir juga kita juga melayani di mall pelayanan publik. Jadi ada 4 titik lokasi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus. Kemudian yang kedua, kita punya pelayanan jemput bola dan delivery order. Jadi, apa itu yang jemput bola dan delivery order ya, itu? Jadi itu pelayanan bagi warga masyarakat yang tidak bisa datang ke desa, ke kecamatan, ke Dinas Dukcapil karena sudah tua, sudah sepuh, atau karena sakit. Itu sakit itu bisa di rumah sakit, kita akan jemput bola langsung, ada petugas datang ke rumah sakit atau ke desa, ke rumah warga masyarakat. Kemudian kita punya pelayanan delivery order. Ini petugas pengantar dokumen kependudukan, khususnya KTP dan KIA. Karena, untuk dua itu ya? Dua itu, karena dokumen yang lain warga masyarakat sudah bisa cetak mandiri. Cetak sendiri jadi ya, kalau misalkan mandiri. Sistemnya online, filenya udah dapat bisa dicetak sendiri selain dikirim, yang KIA dan KTP. Kemudian kita juga punya layanan online. Jadi warga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dukcapil, ke kecamatan, ke desa. Mereka cukup dari rumah, dari tempat kerja, bisa mengakses untuk pelayanan dokumen kependudukan warga masyarakat. Jadi yang online itu berarti meliputi apa saja Pak? Mulai dari yang bisa di pendaftaran atau apa seperti apa gitu kalau yang online? Jadi untuk yang online ini semua
ajuan permohonan administrasi dokumen administrasi kependudukan, kecuali perekaman KTP. Ya, perekaman KTP khususnya bagi pemula. Mereka harus datang ke Dinas Dukcapil maupun ke kantor kecamatan. Ya. Karena mereka akan aktivasi, akan kita ambil iris matanya, kita ambil sidik jarinya. Jadi memang diperlukan mereka harus datang ke kantor. Selain itu semua bisa kita layani online. Oke, sebenarnya selain itu sudah bisa online, bahkan tidak hanya di Dukcapil, tapi bisa di kantor desa, kantor kecamatan, dan juga pelayanan publik jadi gitu. Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus kita sudah layanan sampai ke desa, 132 desa. Oke, 132 desa itu berarti masing-masing di tiap desa sudah ada petugas yang memang khusus untuk menyelesaikan urusan-urusan administrasi kependudukan kita ini. Kita sudah menunjuk petugas register desa di desa yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati. Oke, itu sama ya Pak sebenarnya kalau mau ngurus di desa dengan harus datang ke Dukcapil itu sama sebenarnya ya, nggak harus ke Dukcapil ya. Tidak harus ke kantor Dukcapil maupun ke kecamatan, cukup di desa saja. Oke, jadi tapi memang harapan kita mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan atau Dinas Dukcapil ke warga masyarakat. Dispendukcapil Kabupaten Kudus terus berupaya memperluas akses layanan kependudukan bagi seluruh warga, tak terkecuali para lansia. Kusmina, salah seorang warga lansia, mendapatkan prioritas pelayanan kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Kudus saat hendak mengurus perubahan data di kartu keluarganya. Ibu Asmo, Asmo, nama? Bu Kusmina. Ibu badhe ngurus napa? pindah kakak dari putrane kula. Oh, Kan nggih. bisa lama pun selamat bisa tahun. Nggih. Kan bekas dulune. Nggih. Kok pindah mriki ya. Putrane kula kan juga kata garwa. Kan surat cerai. Oh, nggih. Berarti hanya mau ngurus kakak. Ibu sampun wonten layanan prioritas, ibu namun binarak mriki namun diurus staf kula nggih. Nggih. Kantor urus mriki putrane kula niku kan bukan kata garwa. Tapi kula tidak putrane. Pripun Bu pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus niki? Saya Ibu nggih. Oh. Nggih Bu, ditenggo nggih. Sampun diurus. Selain lansia, ibu hamil, ibu yang membawa balita serta warga difabel juga mendapatkan layanan prioritas. Dispendukcapil Kabupaten Kudus juga menyediakan kursi roda serta akses yang mudah bagi warga yang diprioritaskan. Secara khusus, Dispendukcapil Kabupaten Kudus juga menyediakan ruang bagi warga yang ingin mendapatkan informasi lengkap kependudukan. Warga juga dapat melakukan konsultasi dengan petugas jika menemui kesulitan dalam mengurus data-data kependudukan. Dispendukcapil Kabupaten Kudus tak hanya memberikan pelayanan kependudukan, namun juga mengupayakan kenyamanan warga saat mengurus keperluan terkait data kependudukan. Layanan helpdesk kita, artinya layanan informasi bagi warga masyarakat yang mungkin ingin bertanya atau kesulitan atau ingin bertanya cara membuat KK bagaimana, cara membuat KTP bagaimana. Mereka cukup akses atau datang ke ruang helpdesk kita, layanan informasi. Kalau memang mereka tidak bisa datang, cukup akses by WA bisa. Oke. By WA dengan nomor WA 081 222 999 058. Oke, Warga masyarakat bisa bertanya di situ atau melalui
media sosial kita, di Instagram, di Facebook, di website kita. Di sini tersedia ruang laktasi yang nyaman untuk ibu menyusui, lengkap dengan lemari pendingin untuk menyimpan ASI. Ini surprise kita, ruang laktasi. Ya. Jadi di sini udah Lagi nggak ada yang mengakses layanan ya, ya Pak ya? Oh jadi tapi komplit. ya nyaman sekali Iya, sebenarnya. kita ruangnya ber-AC, kemudian kita siapkan juga kulkas kecil untuk menyimpan itu. Oh iya, ASI-nya. nyimpan ASI ya. Di sini kita Oke. simpan air minum, tisu. Dan kemudian nyaman, ruangannya juga- nyaman. Ya, betul. Biasanya ibu-ibu di sini. Iya, Ya. dan ini memang penting sih Ya, layanan-layanan betul. seperti ini yang kadang-kadang suka terabaikan Pak di layanan di tempat-tempat publik nih, Betul. padahal sangat penting gitu ya. Untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus sudah kita lengkapi semua. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan mulai dari difabel, orang lansia, satpasnya untuk difabel mungkin diperlukan kursi roda, kita juga sudah. Semuanya sudah. Kemudian untuk anak-anak kita juga ada tempat bermain. Oke, ada tempat bermain anak. Jadi kalau pas bawa anaknya tuh masih bisa gitu ya Pak ya, mengakses layanan, anaknya juga anteng mainan gitu. Bagi orang tua yang membawa anak kecil juga tak perlu khawatir karena di sini juga disediakan tempat bermain anak yang nyaman. Ini ruang tempat bermain anak juga oke. kita sediakan. Ada Jadi space-nya ya, Pak ya ya? betul. Jadi yang anak yang di bawah 5 tahun lah, 5 tahun bisa bermain di sini. Terus bapak ibunya nanti mengurus pelayanan di dokumen kependudukan. Oke, tapi ini lagi Ini nggak komplit. Ya, lagi nggak banyak anak-anaknya Ya, ya, tapi betul, mungkin memang betul. biasanya kalau ngurus-ngurusnya daripada nanti agak ribet atau apa gitu anaknya kayak Betul, gitu, tapi tetap ya. disediakan Kita space sediakan, ya. untuk anak-anak bermain Betul. ketika orang tuanya mengakses layanan Betul. kependudukan gitu Ya. 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 Itu. Warga yang dapat memanfaatkan secara gratis alat fotokopi di sudut ruang pelayanan. Ya, ini kita juga menyediakan warga fotokopi, siapkan akan biasanya kan mereka datang yang layanan langsung kan dibuka ini belum fotokopi KTP kan dibuka fotokopi KTP kita sediakan. Kadang-kadang ada yang kurang atau apa yang belum difotokopi, jadi nggak Ya, perlu jauh-jauh Pak. Nggak perlu jauh-jauh, Gitu. sudah kita siapkan. Oke, jadi udah nggak ada ini ya layanan fotokopi di sekitar sini karena udah langsung di sini ya Pak ya. Oke, bawa fotokopi apa ini Pak? KTP Ibu. Oh KTP ya, emang udah niatin dari rumah fotokopinya di sini ya Pak ya, udah tahu ya Pak berarti ya. Oke, ya monggo Pak. Jadi Ini ruangan layanan kita. layanan untuk semua yang mau ngurus Ya, kependudukan itu betul. tadi ya Pak ya. Jadi tadi kan di depan itu Helpdesk-nya. di CS-nya, di counter depan, kemudian ngambil antrian di sana, kemudian nanti warga menunggu di sini untuk layanan di FO-nya, front office-nya. Oh, oke. Kita ada 8 loket, yang 6 loket ini untuk pendaftaran, yang 2 loket 7 dan 8 ini pengambilan. Oke, ini loket pendaftaran itu berarti semua tindakan pelayanan Ya, itu ada di sini jadi gitu ya? semua front office menerima layanan apapun yang diajukan oleh warga, tiap loketnya. Jadi Oke. kita sudah tidak membedakan lagi, ini loket layanan kakak, ini loket enggak. Oh gitu, jadi setiap loket udah bisa sesuai melayani antrian apapun. datang, semua layanan langsung dilayani oleh mereka. Lagi ini, hari ini ngurus apa Bu? Lagi ngurus KTP. KTP-nya kenapa? Itu lagi bermasalah itu pembaharuan. Oh, pembaharuan gitu ya, gitu. Gimana Bu layanan di Disduk Capil hari ini Bu? Oh, bagus.
Bagus. Kemarin sudah dilayani ini dengan cepat. Oke, gitu ya. Oh ini hari ini tinggal apa ngurus? Ambil tadi sudah menyodorkan brosurnya, terus hari ini tinggal tunggu sebentar ngambil. Oh, Ambil oke, KTP-nya jadi ya, tinggal Bu, ya? ambil aja Oh, ya iya. kemarin ya. Karena Oke. kemarin memang rame, jaringan kita juga baru lemot juga dari Oh gitu, pusat. Ya. oke. Padahal Ini hari seharusnya ini- memang bisa lebih sebenarnya kalau Ya nggak ada sebetulnya kemarin jaringan juga bisa diambil kemarin nunggu, tapi mungkin Ibu lebih enak. hari Oh ini. gitu, daripada harus nunggu mending besok diambil gitu ya Bu ya. Oh, oke, ini banyak juga yang sepertinya perekaman baru Ya, ini. Kalau betul. lihat muka, Yang muda-muda. lihat wajah-wajahnya Ya. ini KTP baru nih. Ini coba. Nah, kita Ini bisa. ngobrol nih, ini boleh nih. Mas boleh ngobrol sebentar ya Mas? Ya. Mas siapa namanya? Firja. Mas Firja. Ini Pak Kepala Dinas Mas, Pak Ya. Kepala Dinas Dukcapil nih. Ini lagi ngurus apa nih Mas Firja? Memperbaiki kakak. Oh memperbaiki kakak, kenapa? Perubahan status ya. Iya. Apa? Pekerjaan, pendidikan. Pekerjaan buat Oh. ibu sama orang tua yang di Kudus. Oh gitu. Berarti oke. perubahan status di kakaknya pekerjaannya. Oh pekerjaannya Ya. si masnya? Atau? Ya. Oh yang mungkinnya tadinya masih sekolah gitu? Pelajar, ya mungkin sekarang udah bekerja. Oh gitu. Jadi Jadi berubah kakak otomatis nanti KTP-nya kan juga harus berubah. oke. Nah kalau itu kayak pelajar ke misalkan sekarang misalkan karyawan gitu ya Mas ya, itu kan memang harus se-urgent itu harus langsung segera diubah atau gimana sih Pak? Kalau Ya, misalkan biasanya perusahaannya minta seperti itu. oh gitu ya, Ya, jadi memang KTP udah harus nggak pelajar dirubah ya. Nanti perusahaannya nggak mau memperkerjakan anak di bawah umur takutnya. Ya, dan dari Dinas Dukcapil pun harus mewajibkan warganya seperti itu. Biar nanti kita punya data benar-benar warga Kudus itu datanya valid. Oh, Yang oke. bekerja karyawan swasta berapa, PNS berapa, TNI berapa, Iya. kan memang harus berubah. Nah kalau misalkan kayak semacam karyawan yang kemudian sudah nggak bekerja lagi nih Pak di perusahaan tertentu, dia Ya. misalkan bekerja mandiri, itu juga harus segera diurus ya? Bisa, untuk- monggo, ya. Oke, Jadi itu sudah tapi nggak menjadi karyawan, karena ini akan kaitannya dengan nanti BPJS-nya. Kalau BPJS-nya dia kemarin kan dibiayai Masih oleh dibiayai karyawan, kalau dia sudah pensiun enggak, kan akan beralih. Oke, jadi itu harus segera diurus ya untuk hal-hal yang semacam biasanya itu. seperti itu. Oke, oke, makasih Mas Firja. Cepet nggak sih layanannya? Cepet. Alhamdulillah ya, ini ya, udah hari ini dan ini udah mau selesai gitu ya. Dispendukcapil Kabupaten Kudus terus berupaya meningkatkan pelayanan prima bagi warga melalui aneka inovasi pelayanan kependudukan. Pelayanan perekaman data KTP dengan sistem jemput bola, pengiriman produk dokumen kependudukan ke alamat warga, hingga kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan diupayakan untuk memperluas layanan kependudukan. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik, program-program ini dapat diakses warga melalui laman media sosial dan situs resmi Dispendukcapil Kabupaten Kudus. Dispendukcapil Kabupaten Kudus berupaya mendekatkan layanan kependudukan kepada warga dengan menempatkan para petugas register di seluruh kelurahan dan desa di Kabupaten Kudus. Para petugas inilah yang menjadi garda terdepan pelayanan kependudukan di Kabupaten Kudus. Tak sekedar mengurus administrasi, mereka secara aktif juga mengupayakan pembaruan data kependudukan. Mbak Lala sudah berapa lama ini jadi petugas register desa? Sudah sejak tahun 2021.
Waktu itu awal Covid dan waktu itu register Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus itu membuka pelayanan secara online. Seperti itu. Jadi kami membantu masyarakat untuk menguruskan biodata kependudukannya itu melalui online. Jadi warga tidak ada yang ke kantor dinas Dukcapil. Jadi misal dokumen warga tersebut ada masalah, sebisa mungkin saya selesaikan, saya konsultasikan kepada pihak yang terkait, seperti itu, Bu. Oke, jadi melayani apa saja di desa ini, Mbak? Oke, baik. Oke. Kalau untuk di desa yang saya layani yaitu sebagai petugas register desa ya, di sini ada produk dari kantor dinas kependudukan sipil Kabupaten Kudus, yaitu meliputi kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kematian, dan juga biodata kependudukan. Terus ada yang terbaru yaitu IKD, Identitas Kependudukan Digital, seperti itu. Oh, IKD juga bisa? Iya, bisa. Jadi setiap ada warga yang datang ke sini pasti saya promosikan untuk pembuatan IKD tersebut. Oh, membuat akte kelahiran. Oke, akta kelahiran. Ya, anak. Ya. Ini kenapa memilih untuk mengurus akte kelahiran di kantor desa ini? Ya, lebih cepat, lebih dekat dari rumah gitu. Mas tahu bahwa untuk ngurusin ini tuh mau nggak harus ke kantor kecamatan atau ke kantor Ya, gitu ya. Sudah terinformasikan itu. Ya. Mas dimintai biaya nggak untuk Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak. Jadi gratis, Ya. gratis, tidak mengeluarkan biaya apapun. Ya. Gitu. Upaya peningkatan mutu serta perluasan layanan kependudukan yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Kudus mendapatkan apresiasi positif. Dispendukcapil Kabupaten Kudus mendapatkan sejumlah penghargaan dari tingkat daerah hingga nasional terkait mutu layanan hingga transparansi dan akuntabilitas publik. Layanan kita mendapat predikat dari Menpan RB dengan nilai sangat memuaskan. Oke, sangat Ya, memuaskan betul. berarti. Ya. Jadi dari Menpan RB kita mendapat pelayanan di tahun 2024 kemarin. Layanan yang sangat memuaskan Ya, gitu betul. ya. Gitu. Ya. Indeksnya berarti Terus apa gitu? kemudian dari Menpan RB juga kita sudah mendapat predikat layanan prima. Apa itu? Kalau layanan prima dengan yang tadi bedanya? Eh, Kadil memuaskan itu untuk dari Menpan RB juga. ya sama gitu. ya. Terus terakhir ya di tahun itu jadi meningkat. Oh, jadi dari memuaskan ke prima itu Betul. tahapannya ya. Ya, Jadi tahapan. prima di atasnya memuaskan. Betul, betul. Oh, oke. Kita sudah prima, udah full dan Udah kita, paling itu layanan prima itu udah Ya. paling tinggi gitu ya, Kita Pak? juga sudah Dinas Dukcapil mendapat penghargaan dari Menpan RB terkait zona integritas. Kita sudah predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Dan insya Allah tahun ini di tahun 2025 ini kita mewakili Kabupaten Kudus Dukcapil untuk maju menuju zona integritas yang WBBM. Apa itu wilayah? Ya, wilayah bebas birokrasi, birokrasi. ya melayani. Oh iya iya ya. Sih melayani. Oke. Jadi tingkatannya dari WBK kemudian ke WBBM. BBM. Oke. Dan layanannya udah prima ya, udah dari Betul, Menpan RB udah kita paling sudah tinggi. prima, Oh, iya. oke. Baik. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah dijelaskan tentang layanan-layanan kependudukan, administrasi kependudukan di Dukcapil Kabupaten Kudus ini ya, Ya. Pak. Dari sekian banyak layanan yang bisa dilayani, itu saya penasaran. Sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat itu memang harus aware, harus sadar bahwa administrasi kependudukan gitu ya, status kependudukan itu sangat penting gitu untuk masyarakat. Ya. Jadi memang tugas kita Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus ini sesuai undang-undangnya, sesuai permennya, ini memang terkait dengan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat di Kabupaten Kudus khususnya, karena ini Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus. Dan
memang kependudukan ini kayak KTP itu adalah hak warga negara. Hak warga negara yang diakui statusnya sebagai warga negara Indonesia. Itu hak warga negara. Dan kita, pemerintah, pelayan masyarakat, ini wajib melayani itu semua. Dan tentunya kenapa harapan kita semua warga negara ini harus terdokumen semua, tercatat, terdata di dalam database kita. Ini di era digitalisasi ini kedepannya, era kedepannya dari pemerintah, ini harus memang betul-betul warga negara kita harus wajib mempunyai kartu kependudukan ini. Kartu KTP, jadi memang harus mempunyai itu. Karena semua urusan dalam semua bermasyarakat ini butuh ini, itu. Ya, kita kan juga dengan lembaga, dengan OPD, dengan swasta ini sudah berkolaborasi. Jadi satu data, satu NIK warga negara Indonesia. Jadi semua pelayanan nanti akan menjadi satu, dan warga masyarakat sudah tidak repot-repot harus ngurus ke sana sendiri, ngurus ke sini sendiri, di lain sebagainya. Tapi sudah data sudah ada, memang satu ada di Dinas Kependudukan. Itu harapan kita. Kalau di Kabupaten Kudus sendiri kan capaian angka untuk bahwa masyarakat itu misalnya sudah punya KTP dan lain sebagainya, itu kan sudah cukup tinggi, bahkan sudah hampir 100% gitu kan tadi disampaikan. Nah, berarti apa lagi yang menjadi target dari Disdukcapil ini, atau capaian-capaian apa yang mau ditingkatkan lagi gitu? Harapan kita kan memang database kita, database kependudukan kita khususnya warga masyarakat Kabupaten Kudus ini benar-benar valid. Artinya valid tidak hanya mereka mempunyai KTP, tapi mereka juga data kita harus benar-benar valid, mungkin status pekerjaannya, kemudian status pendidikannya. Ini harus benar-benar valid, artinya kalau mereka PNS sudah pensiun, ya ini harus dirubah data itu, karena biar kita valid. Memang penduduk kita yang pensiun sekarang sekian, yang masih pelajar sekian, yang menjadi TNI sekian. Ini memang harus dirubah. Termasuk juga status pribadi mereka, apakah mereka sudah nikah, ataukah cerai, ataukah mati. Ini harus kita kejar, kita ubah. Nah, hal itu merupakan target kita untuk memperbaiki database kita. Nah, ini di Disdukcapil sendiri punya ini ya, sesuatu yang bikin ini capaian target ini harus tetap dikejar biar tetap semangat nih. Iya, katanya betul. punya yel-yelnya nih Pak. Biar ini kan mudah-mudahan ini capaiannya ini tetap semangat gitu untuk mendapatkan target yang diinginkan gitu kan. Ya kita ya harus mengikuti dengan visi misi Pak Bupati. Ini Kudus kan memang dengan visi-visi yang Bupati yang baru, jadi punya visi misi yang baru juga, termasuk salah satunya memang tadi disampaikan pelayanan publik yang handal, yang bermutu, yang profesional, itu memang harus gitu. Jadi akhirnya Dukcapil Prima, Indonesia maju, Kudus sehat. Oke. Dukcapil Prima, Indonesia maju, Kudus sehat. Kudus sehat. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pak Eko ya. Siap. Dan target-target yang diharapkan ini bisa terwujud dengan cepat gitu ya. Dan seperti tadi yang terakhir, validitas dokumen kependudukan itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan lancar dan semuanya bisa tercapai. Oke. Ya, pemirsa, tadi obrolan kita bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus gitu ya, mengenai layanan-layanan yang sudah dihadirkan di Disdukcapil ini. Banyak sekali layanan yang sudah dibentuk gitu, yang sudah dijalankan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kudus, dan tentunya untuk kedepannya Kudus menjadi kabupaten yang administrasi kependudukannya luar biasa. Terima kasih Pak Eko, dan demikian juga
akhirnya liputan khusus berakhir. Saya Septula dari dan kerabat kerja bertugas undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.